dunia P-Network. Kalau dunia kripto saya belum pernah menyentuh sama sekali, Bun. Jadi yang kebanyakan ini saya baru seumur jagung, Bun, ya, tapi saya ingin belajar juga. Perkataan dari Bunda Diva ini apakah sesuai perkataan dari Bapak Dr. Nicholas Kokalis? Iya. Iya, saya sudah berikan data tadi soal ya. Jadi begini. Nah, analisa dari Bunda ini sepertinya yang masuk ke saya seperti analisa seorang trader. Seperti itu, Bun. Mohon maaf ya, Bun, ya, mungkin saya awam tapi saya ingin belajar juga seperti itu, Bunda. Oke, baik, terima kasih Bunda Diva. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada pioner mungkin yang ingin bertanya, ya. Waktu cuma sekian karena sudah mendekati pukul 11 malam nanti. Baik, untuk pioner yang mau bertanya saya persilakan, tapi yang terinti, ya, yang saya tahu bahwa nilai fee ini dibentuk oleh kita sendiri para pioner. Seperti itu, Bunda Diva. Kami tetap mendukung 314159. Mungkin ada Bapak Ibu yang boleh saya tambahkan, Ibu Noni? Iya, boleh saja Bunda Diva, nanti ada sesi tanya jawab setelah itu, Bunda. Saya berikan pendapat saya, boleh? Sekali saja. Boleh nanti sebentar setelah ada sesi tanya jawab dari para pioner, karena ini sesuai dengan undangan akan kami persilakan. Oke, mungkin ada Bapak yang bertanya soal giveaway ke saya, ya. Saya akan jawab. Bunda Dani. Iya, silakan. Waktu cukup singkat ya, Pak. Mungkin hanya kalau bisa pertanyaannya jangan bertele-tele dan jangan banyak karena masih ada beberapa pioner yang ingin bertanya. Silakan, Pak. Halo, Pak Ian. Monitor Pak Handoyo, silakan. Oh, siap. Baik. Terima kasih, Bu Noni. Assalamualaikum buat semua. Selamat malam, Ibu. Mohon maaf. Saya dengarkan dari tadi, ya, kayaknya ini masukan aja. Sepertinya pembicaraan kita ini kok melenceng dari judul awal, ya. Artinya kita kan ingin menjatuhkan. Apalagi dari dengar-dengar dari yang mengaku mood, saya nggak ngerti ya bahasanya itu. Kayaknya yang ditanya sama Ibu tuh nggak nyambung juga, gitu. Jadi kayaknya nggak ada yang bisa kita ambil makna dari pembicaraan ini, gitu. Saya mau diluruskan kembali aja. Salah saya itu aja, salam saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Handoyo, ya. Jadi di sini Pak Handoyo mengatakan dari apa diskusi pada malam hari ini, ya. Jadi begini Bunda Diva, di sini pada malam hari ini, ya, memang spektakuler buat kami semua di sini bahwa kami ingin menyatukan pioner Nusantara dalam membentuk nilai P dan demi suksesnya ekosistem P-Network. Jadi yang terinti ini bagaimana kita merangkum semua pioner se-Nusantara, ya. Seperti itu, Bunda Diva. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari yang lain masih ada lagi waktu, kesempatan saya berikan karena waktunya sudah tidak mencukupi lagi. Silakan dari Pak Ardiansa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya ingin tanya sama para moderator itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah moderator setuju atau setuju dengan harga GBC itu aja, Bunda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ya, saya tampung dari Pak Ardiansa menanyakan kepada para moderator apakah menyetujui nilai P. Ya, seperti itu yang pasti para moderator akan mengatakan mengikuti nilai-nilai yang ada, ya, mungkin peer to peer dari bawah sehingga ke atas, mungkin seperti itu Pak Dian. Mungkin ada yang bisa menjawab. Saya persilakan, waktu cuma 3 menit karena waktu tidak ada lagi. Silakan. Iya, saya akan jawab, boleh? Silakan Bun, tapi mohon maaf ya Bun, ya, karena waktu terbatas, mungkin berbicara cuman singkat, padat dan jelas. Terima kasih banyak Bun, silakan. Oke, terima kasih. Kalau meminta pendapat apakah moderator setuju dengan nilai GCV atau tidak,
Kembali lagi saya bilang, di saat enclosed network itu harga berdasarkan kesepakatan. Jadi seluruh PNS yang melakukan transaksi itu sudah memahami bahwa dia akan mendapatkan kerugian segini di saat Pi ini masuk ke exchange nanti. Dia sudah paham, dia sudah mengetahui kerugian-kerugian yang bakal ditanggung atau keuntungan-keuntungan yang akan ditanggung. Dia sudah memahami itu. Jadi bebas saja. Kalau ada nanti yang melakukan transaksi menggunakan GCV, bebas saja. Tapi di saat di saat open network, saat Pi ini listing di exchange, dan saat koin yang didapatkan dari hasil barter itu, misalnya satu mobil cuma 1 Pi, dan di saat open network koin Pi ini listing di exchange, dia cuma ada 1 Pi hasil dari tukar satu mobil dia dengan modal 500 juta. Dan saat di exchange ternyatanya harganya cuma 100.000 per Pi per koin, dan dia cuma dapat 1 koin dari hasil barter modal 500 juta mobil yang dia tukarkan. Apakah dia nanti akan mengalami kerugian atau malah mendapatkan keuntungan? Ya seperti itu ya contohnya ya. Jadi di logika aja sendiri, harga GCV ini akan masuk akal nanti saat koin Pi ini listing di exchange atau tidak. Bunda Dipa ini menjawabnya enggak, setuju atau tidak? Saya setuju atau tidak, itu saja. Selesai, kami setuju atau tidak? Iya benar. Memang jangan gitu. Buat apa Pak? Buat apa saya setuju? Tapi Bunda Sipa, oke, apa yang lanjut moderator? Izin moderator Bu Noni, lanjut. Iya, baik begini ya Bapak Ibu. Ya siap Bunda. Jadi yang di sini jawaban saya netral ya, ibu-ibu Bapak. Oke, selamat malam. Oke, stop dulu ya. Oke, saya selaku admin di sini. Tolong satu-satu ya, satu-satu, jangan seperti anak kecil keroyokan. Satu-satu pertanyaannya apabila sudah dijawab, kita sudah bisa menyikapinya sendiri. Ya, dilanjutkan Ibu Noni, terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak ya atas kesempatan, dan juga Bunda Dipa terima kasih banyak. Jadi jawabannya ya mungkin singkat, padat, dan jelas ya, setuju atau tidak seperti itu Bun ya. Tapi karena ini waktu sudah begitu tidak mengizinkan kita bersama lagi di sesi malam hari ini, mungkin akan ada lagi sesi-sesi berikutnya ya. Baik, terima kasih. Yang seperti saya tahu ya bahwa Bapak Dr. Nicholas menghendaki koin Pi berakhir, tidak menghendaki koin Pi berakhir di exchanger. Oleh karena itu ya, Bapak Nicholas ini membentuk CDBC dan Pi Bank, itu yang saya tahu, untuk exchanger koin Pi network ya, agar tidak perlu seperti itu Bu. Bu Noni, itu informasi dapat dari mana kalau Nicholas bikin CDBC? Informasi dari mana lagi itu? Salah besar Bu. Nicholas tidak pernah membuat CDBC manapun. Ibu dapat informasi. Jadi begini Bun ya, jadi begini Bunda. Izin Silakan Pak. izin berbicara. Saya menyimak dari awal sampai mau detik-detik terakhir ini tidak sesuai lagi dengan tema yang kita gaungkan selama ini. Masalah nilai itu jelas tergantung kesepakatan. Kita nggak perlu meributkan untuk nilai. Yang GCP, ayo yang ke GCP, yang tidak GCP, ya silakan. Nggak perlu saling mengintervensi di masa in-process mainnet ini. Keputusan yang mutlak itu nanti adalah di waktu open mainnet. Itulah keputusan mutlak dari Finetwork, dan disitulah kita akan mengetahui sebuah nilai. Percuma saja kita berdebat hal-hal yang nggak bermutu seperti ini. Ingat, Finetwork itu adalah new digital money, itu habitat aslinya. Masalah nilai nantinya itu kita lihat kepastian di waktu
open mainnet, itulah nilai kepastian. Di masa proses mainnet yang GCP, ayo GCP, yang tidak GCP silakan, tidak perlu kita saling mengintervensi. Nah, bagaimana saat ini kita sebagai anak bangsa, ayo bersatu, jangan sampai kita ketinggalan nih dari segi teknologi, dari segi digitalisasi. Itu yang terpenting. Gak ada guna kita berdebat saat ini. Kortim aja biasa-biasa aja, baik dari moderator maupun kami yang punya platform maupun yang punya file itu sendiri. Semuanya menanti namanya sebuah kepastian, bukan ketidakpastian. Sebuah pasar itu harus ada namanya kepastian, sebuah nilai itu harus ada namanya kepastian.